Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, perkenalkan nama saya Ririn Andriani. Ibu bisa panggil saya Ririn. Di sini saya mahasiswa profesi nurse Bu dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Adapun tujuan saya datang ke sini itu untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang bagaimana sih nutrisi yang baik untuk seseorang yang setelah operasi kayak gitu ya Bu. Oh ya, kalau boleh Ibu saya boleh tahu Ibu siapa namanya? Ibu bisa Mbak bisa manggil saya Ibu Sadia. Sadia ya, iya Ibu Sadia. Bagaimana Bu perasaannya Bu kali ini Bu? Senang soalnya udah bisa pulang. Terus ya tapi masih ada kayak rasa nyeri-nyeri pada jahitannya tuh. Oh iya, karena memang Ibu setelah ini diperbolehkan untuk pulang ya Bu. Iya. Kemudian nanti di rumah juga pola makannya tetap dijaga kayak gitu. Ya Bu, semoga nanti Ibu cepat sembuh ya Bu. Iya. Semua obat-obatan yang dari rumah sakit itu Ibu bisa minum rutin, kemudian dari pola makannya juga harus seimbang kayak gitu ya Bu. Nah, jadi tujuan saya di sini itu untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu tentang bagaimana sih nutrisi pasien pasca operasi atau setelah operasi kayak gitu. Nanti untuk waktu yang saya butuhkan sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Bersedia ya Bu. Sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan? Saya rasa tidak. Tidak ya Bu. Iya, baik sekali. Nanti kalau misalnya Ibu ada bertanya, nanti kita akan sesi terakhir ya Bu. Saya akan berikan pertanyaan maupun Ibu juga akan dipersilakan untuk memberikan pertanyaan apa yang tidak mungkin kayak gitu. Baik, langsung saja kita mulai Bu. Jadi apa sih itu nutrisi sendiri? Oh iya, ini Bu leafletnya bisa Ibu buka ya. Baik, saya akan menjelaskan ya Bu di sini apa sih itu nutrisi sendiri. Nutrisi itu merupakan makanan yang mengandung cukup akan lemaknya, protein, kemudian itu karbohidrat kayak gitu, yang mana nanti disesuaikan dengan kebutuhan tubuh agar fungsinya berjalan dengan secara optimal kayak gitu. Nah, nutrisi untuk pasca operasi sendiri itu merupakan makanan yang diberikan kepada pasien yang mana nanti untuk untuk proses penyembuhannya agar menjadi lebih cepat seperti itu Bu. Nah, jadi di sini ada kita bisa sama-sama melihat Bu, di sini ada tujuannya pemberian nutrisi. Jadi salah satunya itu mengupayakan agar status kesehatannya Ibu atau status gizi normalnya itu menjadi tetap normal kayak gitu, nggak menjadi turun atau menjadi berlebihan setelah beroperasi kayak gitu. Kemudian yang kedua itu untuk mempercepat proses penyembuhan, karena kita tahu kan operasi itu kan adalah pembedahan ya Bu, kita bisanya kulitnya, jadi itu kita harus menyatukan jaringannya lagi agar tidak luka seperti itu. Nah, kemudian itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena untuk proses penyembuhan tadi itu dibutuhkan daya tahan tubuh yang kuat agar sel-selnya tadi atau jaringannya tadi itu mau menyatu kayak gitu. Jadi meningkatkan daya tahan tubuhnya itu. Kemudian kapan sih nutrisi itu diberikan kayak gitu? Nah, karena Ibu sudah posisi dalam keadaan sembuh ya, sudah sembuh ya Bu. Itu jadi untuk untuk makannya itu diperbolehkan ketika Ibu dalam keadaan sudah sadar, kemudian tidak ada rasa mual lagi, kemudian Ibu sudah sudah dapat merasakan atau bisa mengunyah kayak gitu. Kemudian sudah ada tanda-tanda adanya pergerakan ususnya kayak gitu. Nanti itu perawatnya yang akan memeriksa kayak gitu Bu. Jadi selanjutnya itu Bu, untuk syarat-syarat diet yang baik setelah operasi itu apa saja sih gitu kan. Yang pertama itu Bu, akan tingginya kalori, kemudian akan tingginya lemak juga, kemudian protein, kemudian kayak cukup untuk vitaminnya juga Bu, kemudian yang mudah dicerna. Jadi karena ini operasinya itu pada usus, jadi kalau bisa untuk makanan-makanan itu harus yang lembut-lembut dulu kayak gitu, kemudian yang berkuah-kuah gitu agar ususnya tadi bekerja atau lambungnya tadi itu bekerja
tidak terlalu maksimal, tidak terlalu capek kayak gitu ibaratnya. Jadi biar cepat prosesnya kayak gitu, kemudian prosesnya juga cepat mencernanya, kemudian cepat diserap, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh itu dengan cepat kayak gitu. Kemudian tadi tubuh tinggi-tinggi akan protein, kemudian tinggi akan kalori juga. Salah satunya tadi itu makan-makan apa saja sih? Ya seperti beras, kemudian jagung-jagungan, kemudian daging, itu dilembutkan dulu yang agar juga dicerna kayak gitu. Kemudian itu ada ikan tuh baik banget Bu untuk proses penyembuhan luka. Kadang orang berpikir kalau orang Jawa tuh kadang ikan yang amis-amis tuh tidak diperbolehkan setelah operasi kayak gitu. Itu malah salah, sebenarnya itu diperbolehkan banget untuk proses penyembuhan luka kayak gitu. Kemudian itu ada susu, kemudian telur-teloran, kemudian itu ada sayur-sayuran, terus kemudian untuk menambah vitaminnya itu ada buah-buahan. Jadi buah-buahan juga tidak ada pantangannya, semua bisa kemudian makanan apa sih Bu yang harus dihindari seperti itu ya Bu? Jadi makanan yang harus dihindari itu misalnya kayak yang jangan yang terlalu manis-manis, kayak misalnya dodol, kemudian gula-gulaan itu jangan terlalu ya Bu, jadi itu dikurangin kayak gitu. Kemudian makan makanan yang menimbulkan gas seperti contohnya nangka, durian, jengkol, pete, itu kalau bisa itu dibuang dulu karena itu nanti itu dihindari maksud saya. Kemudian karena itu nanti bisa membuat perutnya itu terasa kembung kayak gitu. Jadi kan kalau misalnya gas terlalu banyak di dalam perut, sedangkan operasinya itu ada pada bagian perut ya Bu, itu jadi nanti bahkan kesulitan kayak gitu nanti untuk terasa sakit atau jadi malah kembung kayak gitu ya Bu. Itu ada contoh dietnya Bu untuk pagi, siang, malam itu ada contoh-contohnya. Seperti pagi itu misalnya susu dan roti, kemudian siang itu nasi, kemudian telurnya itu telur dadar bisa, kemudian sayur sop kayak gitu bisa, kemudian ayam kayak gitu bisa Bu. Kemudian buah-buahan, apel atau jeruk kayak gitu bisa juga Bu. Kemudian di sore hari itu bisa ditambah lagi dengan susu, kemudian juga atau buah-buahan seperti pisang itu diperbolehkan Bu. Kemudian untuk malamnya itu nanti bisa makan nasi, kemudian ikan laut kayak gitu Bu, atau sayur-sayuran itu diperbolehkan. Untuk buah-buahannya juga diperbolehkan seperti pepaya, kemudian pir, apel kayak gitu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya Bu tentang nutrisi sampai dengan bagaimana nih contoh diet yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, sebelumnya Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan? Tadi tujuan pemberian nutrisi itu apa saja ya? Ya, jadi untuk pemberian nutrisi tadi itu untuk mengembalikan atau menormalkan gizinya Ibu. Sorry, nggak usah di-cut. Ya Bu, jadi untuk tujuan pemberian nutrisi tadi ada 3 ya Bu. Jadi untuk yang pertama itu untuk kita mengupayakan agar gizinya kita tadi dalam keadaan normal, tidak turun ataupun tidak terlalu berlebihan atau obesitas. Kemudian yang kedua itu untuk mempercepat proses penyembuhan luka, begitu. Kemudian yang ketiga itu untuk memperbaiki daya tahan tubuhnya Ibu, kayak gitu. Apakah Ibu sudah paham? Sudah. Sudah ya. Selanjutnya apakah saya boleh bertanya kepada Ibu Bu? Silakan. Tadi selanjutnya Bu, apakah saya boleh bertanya? Silakan. Oke. Jadi tadi kan setelah saya jelaskan, tadi ada makan makanan yang tinggi akan kalori maupun tinggi akan protein, kayak gitu. Nah, Ibu bisa jelaskan itu apa saja Bu? Ada beras, jagung, daging, ayam, roti, susu, sayur-sayuran, buah-buahan. Oh iya, baik sekali ya Ibu. Ibu sangat kooperatif, Ibu sudah paham semuanya. Jadi itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan. Ibu sangat kooperatif sekali ya Ibu kerjasamanya. Sebelumnya semoga Ibu juga cepat sembuh ya Bu. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah katanya. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.